Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Islami Firmansyah dengan NIM F1D022-129 dari kelompok 10. Jadi kali ini saya akan menjelaskan codingan saya, yang dimana codingan ini adalah implementasi dasar dari struktur data graph, yang dimana temanya yaitu matriks ketetanggaan. Baik, kita langsung saya ke codingannya. Kita mulai dari kelas tag, di mana kelas tag digunakan untuk implementasi struktur data stack. Selanjutnya yaitu pada bagian max dice digunakan untuk menyimpan ukuran maksimum dari stack. Selanjutnya ada stack array. Stack array digunakan untuk menyimpan di mana stack array ini adalah array untuk menyimpan elemen-elemen dari stack. Selanjutnya pada bagian top yaitu sebagai tempat penyimpanan indeks dari elemen-elemen teratas stack. Selanjutnya pada line 6 yaitu public stack, yang dimana line 6 hingga line 9 ini yaitu konstruktor stack, yang dimana untuk menginisialisasi stack dengan ukuran tertentu. Selanjutnya line 12 hingga 14 yaitu sebagai yang dimana line 11 ini public void push, yang dimana metode push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke stack. Selanjutnya yaitu integer pop, yang dimana metode pop ini berperan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Selanjutnya ada integer pick, yang dimana metode pick ini sebagai tempat pengembalian elemen teratas dari stack tanpa perlu menghapusnya. Selanjutnya yaitu boolean is empty atau metode is empty, yang dimana untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Lanjut pada bagian class queue, yang dimana class queue digunakan untuk implementasi struktur data queue. Selanjutnya yaitu terdapat max size sama seperti sebelumnya, yaitu tempat penyimpanan ukuran maksimum dari queue array yang dimana untuk menyimpan elemen-elemen dari queue. Front digunakan untuk menyimpan indeks elemen depan dari queue. Selanjutnya ada rear, yang dimana rear ini sebagai tempat menyimpan indeks elemen belakang dari queue. Selanjutnya yaitu item count, yang dimana tempat penyimpanan jumlah elemen di dalam queue. Kita lanjut, yaitu terdapat public queue hingga item count ini. Dari line public queue hingga item count itu sebagai konstruktor queue untuk menginisialisasi queue dengan ukuran tertentu. Pada bagian public void enqueue hingga item count ini itu sebagai atau metode enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Selanjutnya terdapat public integer dequeue hingga line return temp. Ini sebagai atau metode dequeue untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan queue. Selanjutnya ada integer pick, yaitu metode pick biasa untuk mengembalikan elemen depan queue tanpa perlu menghapusnya. Terakhir pada bagian ini yaitu SMT atau boolean is empty, yang digunakan atau fungsinya ini untuk memeriksa apakah queue itu kosong atau tidak. Selanjutnya ada kelas graph, yang dimana kelas graph ini digunakan untuk merepresentasikan struktur data graph. Selanjutnya yaitu private integer vertices, yang dimana tempat penyimpanan jumlah vertex atau simpul dalam graph. Selanjutnya ada adjacency matrix, yaitu matriks ketetanggaan untuk merepresentasikan hubungan antar vertex. Selanjutnya, pada public graph,
Sebentar kita ada azan, kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai, oh ya, public graph hingga adjacency matrix. Yang ini yaitu sebagai konstruktor graf sendiri untuk menginisialisasi graf dengan jumlah vertex tertentu. Selanjutnya ada public void add edge. Ini metode add edge ini untuk menambahkan edge antara dua vertex dalam graf. Selanjutnya untuk bagian searching yaitu saya gunakan DFS dan BFS. Yang pertama DFS. Pada metode DFS sendiri untuk melakukan pencarian DFS traversal dari graf dimulai dari suatu vertex, yaitu public void DFS integer search vertex boolean visit sama dengan new boolean ya hingga stack sama dengan new stack vertex. Dan untuk menjalankan DFS dari vertex awal, kita melakukan atau membuat visit start vertex sama dengan true hingga stack push start vertex. Selanjutnya pada bagian while hingga system out, yaitu tempat menampilkan vertex yang ingin dikunjungi. Selanjutnya pada bagian loop for, pada bagian loop for, yaitu tempat prosesnya di FS traversal. Selanjutnya untuk searching di FS, sama seperti di FS, metode BFS ini untuk melakukan pencarian traversal dari graf dimulai dari suatu vertex. Ini mana sama seperti BFS sebelumnya, yaitu visit hingga Q&Q ini tempat proses memulai BFS dari vertex awal. Pada bagian while, yaitu tempat menampilkan vertex yang ingin dikunjungi. Selanjutnya pada bagian loop atau for digunakan untuk tempat proses BFS traversal berjalan. Selanjutnya pada bagian main, ini yaitu tempat untuk menjalankan programnya, di mana edge atau data yang saya masukkan yaitu 0 hingga 9, yang dimana pada data pertama graph at edge yaitu source 0 destination 1, source 0 destination 2, source 1 source 1 destinasi 3, source 1 destinasi 4, dan seterusnya hingga sistem outprint untuk pencarian di FS-nya, yaitu tempat menjalankan DFS traversal dimulai dari vertex 0 hingga BFS traversal dimulai dari vertex 0, yaitu pada bagian sistem outprintnya sendiri. Ya, kita akan mulai run codingannya seperti apa hasilnya. Baik, untuk hasil runnya, pencariannya menggunakan DFS dan BFS. Pada bagian pencarian searching DFS, hasil yang keluar yaitu 02659143837. Selanjutnya pada searching BFS yaitu 0123456789 yang masing-masing berjumlah 10 data. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini terkait respon modul 5 graf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.